and it failed. It's far more accurate than any touch display that's ever been shipped. It ignores unintended touches. It's super smart. That's ultimately the downfall of IBM. IBM has the best process people in the world. They just forgot about the content. We are organized like a startup. One person's in charge of iPhone OS software. One person's in charge of Mac hardware. One person's in charge of iPhone hardware engineering. Another person's in charge of worldwide marketing. Another person's in charge of operations. We're organized like a startup. We're the biggest startup on the planet. People get confused. Companies get confused. When they start getting bigger, they want to replicate their initial success. Manajemen bingung, perusahaan bingung. Ketika perusahaan semakin membesar, mereka mereplikat kesuksesan awalnya dan berharap adanya keajaiban pada proses tersebut. Sehingga proses tersebut dijadikan patokan untuk perusahaannya yang lain. Sejak lama, orang-orang mengira bahwa proses dan konten itu adalah hal yang sama. Itulah yang menyebabkan IBM turun dari tahtanya, yang menyebabkan IBM tidak bersinar seperti dahulu lagi. IBM memiliki proses manajemen yang terbaik di dunia, tapi mereka hanya melupakan konten. Dan ini yang terjadi di Apple juga. Apple memiliki orang-orang terbaik, proses manajemen terbaik di dunia, tapi Apple waktu itu hanya melupakan konten. Dahulu Steve Jobs pernah bercerita, sepanjang karir dia, orang yang terbaik menurut dia adalah orang-orang yang paham tentang konten, yang great pada konten. Tapi Steve Jobs mengatakan, meski mereka bagus pada konten, mereka lemah pada manage. Mereka lemah pada manajemen. Tapi karena mereka dapat membuat produk yang luar biasa, jadi Steve Jobs meng-hire mereka. Jadi untuk menghasilkan produk yang luar biasa, itu dibutuhkan pemahaman konten yang luar biasa, bukan proses. Steve Jobs pernah bilang, ada sebuah permasalahan di Apple sekitar tahun 1985. Waktu itu adalah tentang Project Lisa. Lisa adalah produk yang paling brilian di zamannya. Teknologinya jauh melebihi teknologi yang sangat canggih pada zamannya. Tapi Steve Jobs sadar bahwa ada yang kurang nih produk. Fundamental kontennya ini nggak dapat value-nya. Jadi ketika ada produk lain yang sejenis dijual dengan $10.000 itu murah, tetapi Lisa ketika dijual dengan $10.000 kepada marketnya, kepada distribusi channelnya, itu tidak sesuai. Ada produk lain yang sejenis dijual dengan $10.000 itu masih masuk akal, itu masih murah. Tapi menjual Lisa kepada marketnya Apple dan distribusinya Apple, itu $10.000 adalah hal yang tidak mungkin. Jadi Apple pada saat itu membuat produk yang completely mismatch dengan budaya perusahaan, dengan image perusahaan, dengan channel distribusi perusahaan, bahkan dengan customer perusahaan. Dengan harga segitu itu gak affordable kayak gitu. Jadi produk Lisa dari Apple itu adalah
menurut Steve Jobs adalah produk yang gagal. Terima kasih udah nonton videonya. Untuk teman-teman yang belum subscribe dulu ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya. Terima kasih.